dengan undangannya, juga pribadi orang tua kita, seorang ilmuwan Pak Haji Najamuddin yang kebetulan juga ada di tengah-tengah kita, dan beliau adalah sudah bisan saya insya Allah. Dan juga saya ngomong-ngomong dengan babi saya yang sementara baru ini, rupanya ada ponakan juga, bahkan masih banyak keluarga hadir di tengah-tengah kita ini yang mungkin 10 tahun lebih yang lalu pernah kita insya Allah saling ketemu, saling memberi, saling menerima daripada tiga-tiga akhirat atau berupa syiar dan syariat Islam dengan sifatnya dakwah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, secara pribadi juga saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah 1 minggu saya di Kabupaten Bulukumba atau di Sulawesi Selatan ini, alhamdulillah tidak pernah alfa mengisi berbagai macam syiar Islam, syariat Islam, baik ceramah miladur Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun dakwah nasihat perkawinan, ceramah daripada akikah maupun daripada khitanan sunatan maupun ceramah takziah, bahkan juga ceramah-ceramah bebas dari berbagai majelis taklim di Bulukumba, Sulawesi Selatan ini insyaallah. Alhamdulillah. Maaf memang saya dari kecil begitulah, saya ya istilahnya sebagian daripada dakwah sebagian daripada hidup kami, cuma kami tidak hidup dari dakwah itu sendiri. Insya Allah mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan sebentar ini walaupun singkat atau panjang lebar tergantung haknya Allah Subhanahu wa taala, mudah diterima, dihayati, dianalisa ataupun diamalkan insya Allah. Sebelumnya saya menyampaikan berbagai macam mutiara hikmah miladur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkenankanlah serba sedikit daripada apa yang saya sampaikan lebih awal, bahwa tadi protokol menyebut nama saya ada kurangnya atau ada lebihnya ya. Jadi sederhana saja, nama saya adalah Munawir Al-Irfan, dan alhamdulillah saya sudah dapat paspor yang keempat sekarang, dan yang 3-nya sudah tamat, baru sekitar 83 negara saya kunjungi selama ini insya Allah, dengan beberapa negara-negara yang pernah kami tempati bertahun-tahun di dalamnya, termasuk negara Brunei Darussalam bersama seorang ulama juga, Ustaz Tabri ya, orang Bulukumba juga. Saya keliling negara Brunei Darussalam dulu, ceramah-ceramah di sana di TV maupun di radio. Akhirnya saya pindah beberapa tahun di Tanah Suci Mekah, lalu lanjut ke Baitul Muqaddas Palestina selama 3 tahun. Akhirnya sekarang menjadi penduduk Malaysia. Dan saya di Malaysia alhamdulillah anggota dan penasihat umum Persatuan Suku Bugis Malaysia, dan juga koordinator bidang dakwah Persatuan Insan Pers Sempadan News Asia Tenggara, juga pembimbing haji dan umrah se-Asia Tenggara, dan alhamdulillah terdaftar juga anggota pengamat dan penasehat Raja dan Sultan yakni Ittihadul Muslimin Dunia. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan saja insya Allah silaturahmi kita ini atau bisnis akhirat kita ini mudah-mudahan di dalamnya dihadiri sebentar malaikatnya ataupun nurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, untuk pemanasan ceramah dakwah ini saya sampaikan dulu daripada fadilah-fadilah salam dan selawat, bahwasanya memberi salam itu adalah sunnah, sehingga Allah memberikan pahala dengan 20 kali pahala kebajikan. Tetapi menjawab salam itu adalah wajib, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dengan 40 kali pahala kebajikan. Dan kalau kita mau memborong tiga surga Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk salam, begini caranya. Kalau ada orang mengucap salam sama kita, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah.
Kalau ada lagi orang memberi salam sama kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau ada lagi orang memberi salam sama kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Kalau ada lagi orang memberi salam sama kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu fil alamin jami'a. Itulah orangnya pemborong tiket surga Allah Subhanahu wa taala dengan surga Darussalam. Ya, ingat bahwa di dalam surga itu masih ada surga namanya surga Darussalam. Tidak ada orang yang masuk di dalam surga Darussalam kecuali hamba-hamba Allah yang ahli salam, Dan di sanalah kita akan berpandang-pandangan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala atau melihat langsung di sana dengan mata kepala, dengan mata hati. Sebagaimana juga pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wujuhu yauma idzin nadhirah ya rabbiha nadhirah. Artinya beberapa muka termasuk hamba-hamba Allah yang ahli salam yang bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah pun bersabda di dalamnya, annakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara fi lailatul badri, bahwa nantilah kalian daripada umatku akan melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung di sana. Maka sekejap mata saja kita melihat Allah di dalam istananya, kita mabuk nikmat berpuluh-puluh jam, berpuluh-puluh hari, bahkan sampai yudaifu lima yasha. Ikhwan bismillahirrahmanirrahim. Ya, olehnya itu ada satu cara supaya bisa kita menjadi ahli Allah, lebih-lebih ahli syurga. Karena orang ahli syurga belum tentu ahli Allah, tapi orang ahli Allah sudah pasti ahli syurga. Ya. Jadi usahakan dulu ya, kalau misalnya ya kita mau mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf, di dalam Al-Qur'anul Karim memang ada pernyataan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa diserupakan oleh sesuatu apapun, tapi boleh saja mimpi dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tambah yakin ya, seyakin-yakinnya bahwa ada Allah Subhanahu wa taala itu. Walaupun komunis membantah sekeras-kerasnya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Apaan katanya Tuhan Allah tidak bisa diajak bicara di kalkulator, di komputer dan lain-lainnya. Maka maaf ya, secara logika mengapa mau membantah kalau memang tidak ada? Ya, karena ada yang dibantah pasti ada. Tidak boleh tidak, pasti ada. Itulah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salam internasionalnya akhirat nantinya ya, kalau kita bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, salamnya begini. Assalamu alayka ya awwalus salam, assalamu alayka ya akhirus salam, assalamu alayka ya zahirus salam, assalamu alayka ya batinus salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa adkhilna jannata daras salam. Insyaallah kita tidak akan terlantar nanti di akhirat apabila salam ini insyaallah menjadi darah daging kita bawa ke sana. Ya. Lalu bagaimana pula supaya dalam tidur selalu kita mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada tangganya. Kita ya mimpi dulu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana caranya? Ya, misalnya setiap mau tidur, ya baca doanya tidur, bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, dengan namamu ya Allah hidupku dan matiku kuserahkan kepadamu. Kalau mau bangun dari tidur, baca doanya, yakni alhamdulillahilladzi radda ala ruhi wa afani fi jasadi. Puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku kepada tubuhku dan menyehatkan tubuhku dengan sehat permanen. Dan ingat yang dibaca dalam hati, tidak boleh digerakkan lidah, yakni kita baca dalam hati, kami tidur bersama dengan sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Kami bangun bersama dengan sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya busuk nafas kita dicium jin iblis maupun prajuritnya dalam tidur, roh kita rasanya yakni racun dicium mereka itu, maka bacalah dulu dengan doa tolak bala serbaguna dengan bentuk gerakan. Bagaimana caranya? Menoleh ke kanan kita baca kiraman, menoleh ke kiri kita baca katibin, menoleh ke belakang kita baca ya'lamuna, dan menoleh ke depan kita baca ma tafaluna.
barulah baca SMS, telepon, telegram langsung kepada Allah untuk ketemu Rasulullah lewat ilham dengan doanya, salawatnya begini. Allahumma salli wa sallim ala ruhi Muhammad fil arwah, Allahumma salli wa sallim ala jasadi Muhammad fil ajsad, Allahumma salli wa sallim ala qabri Muhammad fil qubur, aghliqna li sayyidina Muhammad minna salam tahiyatan wa salama. Artinya ya Allah, beri selawat dan salam kepada rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak roh. Beri selawat dan salam juga kepada jasadnya Muhammad dari sekian banyak jasad. Beri selawat dan salam juga kepada kuburannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak kubur. Ya Allah, sampaikan salam penghormatanku kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahmatullah. Kalau mudah-mudahan Allah menghendaki, maka terbit sertifikat daripada Allah Subhanahu wa taala, jaminan khusus daripada Allah. Dalam hadis qudsi dijelaskan, lan tamassana naru ra'an wa ra'an bilham. Haram seharam-haramnya. Jadi bukan satu kali haram, haram seharam-haramnya disentuh api neraka bagi orang yang pernah ketemu Rasulullah secara langsung, atau ketemu kepada orang yang pernah ketemu Rasulullah, atau ketemu Rasulullah lewat ilham. Apatah lagi kalau sudah mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan lagi tiga ekonominya surga kita dapatkan nantinya di sana, Pak. Luar biasa. Bagaimana caranya? Ya, begini. Setiap mau tidur, maka telepon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini formulir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menolaknya, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Bukan proposal, tapi formulir. Allah sendiri menyodorkan formulir ini, tinggal kita mengisi, maka insya Allah akan datang Allah Subhanahu wa taala menemui kita walaupun sementara lewat mimpi dulu. Dengan bacaannya begini. Bismillahi wujudullah zatullah sifatullah af'alullah asma'ullah. Ya. Jadi setelah dibaca asma'ullah, kan Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan juga atau berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang baik itu tadi. Jadi teruskan bacaannya tadi dengan membaca nama-nama asmaul husna yang 99 itu tadi ya. Maka jumlah judul doa kita langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala 99 judul. Apatah lagi kalau kita baca lagi nama di atas nama, atau nama yang pertama kali tercetak di dalam Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Karena begini, ketika Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan makhluknya, bukan Allah namanya, tapi Allah pada saat itu ketika masih berdiri sendiri bernama Zatul Ukhti. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan makhluknya 18.000 banyaknya, barulah Allah dipindahkan sendiri namanya bernama Allah. Begitu juga Rasulullah SAW. Sebelum gabung rohnya dengan tubuhnya, bukan Muhammad namanya. Jadi beliau di alam arwah, di alam gaib sana, masih dikerumuni malaikat dengan panggilan populernya Yasin. Ya Bu ya, itu nama karamahnya Rasulullah SAW. Jadi para ulama mengatakan kalau membaca surah Yasin itu tidak sempurna bacaan Yasinnya kalau dia tidak berselawat dulu kepada Rasulullah SAW pada saat membaca Yasin sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, adapun daripada ya doa-doa dan amalan ilmu rahasia para wali Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan tadi segelintir, itu saya terima ijazahnya di dalam ruangan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu makam Rasulullah SAW dibuka hanya satu kali dalam 10 tahunnya. Ya, maka pernah alhamdulillah ada bukti, ada piagam, ada sertifikat saya bawa bukti bahwa pernah kita masuk langsung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah di dalamnya. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Sempat saya tanya kepada juru kunci makam Rasulullah SAW, seorang waliullah, bahkan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, digelar juga di sana Imam Haramain. Kenapa beliau digelar Imam Haramain? Karena biasa juga beliau yang imam di Mekah, di Madinah, di Palestina dengan waktu yang sama. Artinya imamnya beberapa karena haram. Insya Allah itulah guru besar saya juga, Bu ya.
Ikhwan rahimakumullah. Ya. Jadi saya tanya kepada beliau, wahai sang waliullah, kenapa ini makam Rasulullah berdiri sendiri dan makam sahabatnya Abu Bakar dan Umar bergandengan? Di antara makam Rasul dengan makam sahabatnya agak berjauhan di situ. Langsung dia jawab bahwa ya sudah sunnatullah. Allah sudah memprogramkan katanya bahwa antara makam Rasulullah dengan makam sahabatnya di situ akan dikuburkan Nabi Isa alaihi salam. Iya, Pak ya. Wajar sekali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Bukan itu yang ditangkap, bukan itu yang disalib, merupakan yang diserupakan dengan dia. Ya. Jadi Nabi Isa ketika Rasulullah lintas gaib, lewat alam gaib, ketemu Tuhan Allah yang Maha Gaib, ketika Rasulullah ber-KKN di surga. Karena Rasulullah itu pernah menjadi santri Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pernah menjadi alumni di langit. Ya pernah kuliah di akhirat. Dalam peristiwa Isra Mi'rajnya begitu, maka sempat juga ketemu Nabi Isa di langit yang ketiga di sana. Dan disitulah berdialog sampai semangat Rasulullah SAW menyampaikan ya bahwasanya dunia ini tidak akan kiamat sebelum bendera Islam berkibar di seluruh dunia. Yang disponsori nantinya daripada Nabi Isa alaihi salam. Inilah kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak nabi dan rasul Allah, tidak ada mereka yang punya umat yang berstatus nabi dan rasul Allah kecuali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Isa nantinya turun di permukaan bumi ini, maka dia akan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berstatus dengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lebih jelas lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah kamu diciptakan, kepada tanah kamu dikembalikan, dan dari tanah kamu dibangkitkan. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dia lahir di bumi, maka dia akan kembali ke bumi terkubur, bahkan dia akan bangkit juga dari bumi nantinya. Dan saya perhatikan itu ruangan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luasnya 24 kali 12 meter, termasuk seluas dengan Raudah. Raudah adalah taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Yakni tahunnya lalu ya di mana Arab Saudi dibuka sedikit di sana hak asasi demokrasi ya secara bebas. Setelah Raja Salman diganti, maka semua mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi di sana yakni bebas mengembangkan sayapnya begitu. Dan mulailah juga tahun lalu diperingati maulidnya Rasulullah SAW secara terbuka di Madinatul Munawwarah, sifatnya internasional, dan dibuka langsung daripada makamnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bebas dilihat daripada tamu-tamu Allah dari belahan dunia yang hadir pada saat itu. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Ya. Lain halnya salam yang saya sampaikan tadi, itu saya terima ijazahnya di dalam Baitullah, demi Allah, demi Rasul. Alhamdulillah, pernah juga kita bertamu sebagai tamu negara, tamu Allah, masuk ke dalam Baitullah, insya Allah. Dan saya perhatikan itu Ka'bah, panjangnya 12 meter, lebarnya 10,1 meter, tingginya 15 meter, atapnya emas murni, pancurannya emas murni. Di tengah-tengah Ka'bah ada 6 tiang dengan tingginya 15 meter, semua emas batangan di dalamnya, Pak. Subhanallah. Ikhwan rahimakumullah. Masih banyak prabu-prabu surga disemayamkan, dipentaliskan di dalam Ka'bah, tidak boleh kita ceritakan begitu dan begini. Tetapi ada tiket-tiket surga di dalam surga yang dikasihkan oleh juru kunci Baitullah, ya, yakni minta dimasyarakatkan kemana saja kami, yakni belajar latihan ceramah di dalamnya, ya, yang mana bentuknya bersifat zikir. Ya, zikir ini bukan zikir politik, bukan zikir organisasi, lebih-lebih bukan zikir tarekat, bukan, tapi ini poros surga. Apabila kita selalu berlangganan dengan zikir ini, maka insya Allah selain kita umat Rasulullah SAW, kita juga muridnya Rasulullah SAW secara tersirat, dan selain itu bisa juga kita bersahabat Rasulullah di akhirat nantinya. Memang di dunia ini sudah tertutup formulir untuk bersahabat dengan Rasulullah karena Rasulullah sudah wafat, tetapi di akhirat masih dibuka formulir. Siapa yang mau
bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikanlah juga daripada zikir ini, Pak, jalan tolnya. Ya, zikir itu begini. Apabila hari Jumat perbanyak membaca Allah Allah, apabila hari Sabtu perbanyak membaca la ilaha illallah, apabila hari Ahad perbanyak membaca ya Hayyu ya Qayyum, apabila hari Senin perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, apabila hari Selasa perbanyak membaca sallallahu ala Muhammad, apabila hari Rabu perbanyak membaca astaghfirullahaladzim, apabila hari Kamis perbanyak membaca yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka kita sudah diakui juga oleh Allah Subhanahu wa taala apabila menjadi hamba Allah yang ahli zikir, yakni Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada hamba-hamba Allah yang ahli zikir, maka kamu insyaallah akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kamu tidak ketahui di dalamnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ya, dengan zikir inilah dinamakan zikir favoritnya, yakni para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang diperkuat daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maaf, wali itu memang ada, Pak, ya. Karena ada yang pernah juga diumumkan oleh Allah dalam hadis qudsi bahwa hanya 2 keluarga Allah di permukaan bumi ini. Jadi selain daripada hamba Allah, dia adalah keluarga Allah, sekaligus dia adalah menteri-menteri Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah. Pertama siapa itu? Adalah penghafal Al-Quranul Karim, hamba Allah, keluarga Allah, menteri-menteri Allah Subhanahu wa taala juga. Dunia akhirat. Sampai Rasul mengatakan, Inna lillahi ahdina minallah, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di dunia dan keluarga di akhirat. Siapa itu? Adalah penghafal Al-Quran yang bisa menghafal Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 74.475 kalimat, 6.666 ayat, 300.345 huruf yang turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dari Allah Subhanahu wa taala ke malaikat Jibril alaihissalam turun ke dunia ini, disambut langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus Rasulullah detail Al-Quran hidup ataupun Al-Quran berjalan, karena dia adalah juga semacam ya penyambung lidah daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ya, maka apabila dia hafal dari atas ke bawah, dari bawah ke atas Al-Quran itu tadi, maka terbit lagi daripada insya Allah tiga surga di dalam surga, terjamin kedua orang tuanya dan kedua neneknya masuk surga tanpa dihisab. Tanpa dihisab. Kalau dia lagi hafal Al-Quran tafsirnya, artinya arti, dia hafal titik komanya, dia hafal silsilah turunnya, dia mengajarkan daripada Al-Quran itu sendiri, maka terbit lagi tiket-tiket ya daripada Allah Subhanahu wa taala, terjamin 10 orang keluarganya ke atas dan ke bawah, 10 orang tetangganya ke depan, ke belakang, kiri kanan, 10 orang gurunya, 10 orang muridnya, 10 orang sahabatnya, semuanya terjamin masuk surga tanpa dihisab. Subhanallah, tabarakallah, dahsyatnya itu penghafal Al-Qur'anul Karim. Ya, Bu ya. Ya, apalagi ingat di akhirat, Pak ya, Bu ya, bahasa internasionalnya akhirat adalah bahasa Al-Qur'an. Jadi kalau kita tidak pandai membaca Al-Quran lalu berani-berani ke akhirat, itu orang nekat namanya, terlantar di sana. Terlalu berani berangkat ke akhirat belum menguasai bahasa akhirat. Dan ingat juga, paspor internasionalnya akhirat adalah salat. Jadi kalau tidak ada salat kita bawa ke sana, pendatang haramnya akhirat itu, Pak, di sana. Dipimpin rohnya, tidak ada ya perumahannya diistimewakan oleh Allah di sana itu. Makanya Rasulullah mengatakan begini, ya awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati as-shalah, amal yang mula-mula diperiksa dari kemudian nanti adalah salat. Kalau salatnya beres, maka semua amal ibadahnya pun ikut beres insyaallah. Masyaallah, saya doakan diri saya sendiri bahkan kepada jamaah, mudah-mudahan jadilah semuanya generasi Quran atau jadilah keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Nah, kalau kita sudah merasa terlambat, mudah-mudahan ya putra-putri kita, generasi ya kita mudah-mudahan semuanya cinta dan dicintai daripada Al-Quran itu sendiri. Ada sebentar doanya, mudah-mudahan
tidak akan mati orangnya sebelum hafal mati Al-Quran dengan tafsirnya, insya Allah. Saya berani Pak, saya semangat menyampaikan demikian. Maaf bukan memuji diri. Alhamdulillah 4 tahun yang lalu kebetulan sudah ada putri saya juga, namanya Munira, juara umum sedunia Islam, hafiz Quran tingkat kampus, dan sudah 4 negara Islam di dunia Islam yang menghadiahkan umrah di dalamnya, karena dianggap dia manusia terbaik tahun itu di seluruh dunia tentang tahfiz Al-Quranul Karim. Ikhwan dan bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehingga dari situlah juga saya bersemangat membangun di sana sini pondok tahfiz Al-Quranul Karim. Sudah beberapa tempat di luar negara, termasuk ada kemarin diresmikan di Parepare pondok tahfiz Lailatul Qadar namanya, karena pernah turun Lailatul Qadar di sana. Bahkan semua masjid dan musala yang sudah 14 masjid pribadi saya bangun, semua petunjuk Lailatul Qadar, Pak. Tidak ada donatur di dalamnya. Kenapa saya semangat? Ya, olehnya itu maaf, insyaallah. Biasanya kalau sudah kita memulai bangunan itu 10-20% bangunan itu ya naik, maka biasanya bahan datang sendiri, tidak perlu kita beli lagi di toko, atau tidak perlu butuh lagi dengan kendaraan membawanya, dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Mak, bukan cerita kosong. Bisa ditanya dulu yang dekat-dekat sini, ada masjid Lailatul Qadar yang saya bangun beberapa tahun lalu di Batu Karupa. 27 hari kita bangun sudah langsung jadi, dengan ada kubah emasnya dan ada emas batangan di tengah-tengah tiang, semuanya hadiah daripada Lailatul Qadar. Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya itu tidak lengkap rasanya kalau saya tidak sampaikan juga rumusan-rumusan tata cara menggabungkan diri dengan satelit Lailatul Qadar. Ya, Pak ya. Karena ada dikatakan oleh Allah Ta'ala sendiri telah menyampaikan dalam hadis qudsinya bahwa hanya 2 kali Allah turun dari surga ke planet ini. 2 kali dalam 1 tahunnya. Pertama, Allah turun dengan rombongannya, para malaikat, para bidadari, dan para nabi yang masih hidup, turun secara tersirat di padang Arafah, di wisuda langsung tamu-tamunya, jamaah hajinya di sana dengan menjadi haji mabrur. Makanya itu Rasulullah semangat menyampaikan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, bahwa haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali pada ya surga, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah turun dari surga langsung ya di planet dunia ini, yakni di malam Lailatul Qadar Kubra. Jadi ada memang rujukannya dalam Al-Qur'an begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salam. Salam hiya hatta matla'il fajr. Itu bukti bahwa ada dinamakan Lailatul Qadar. Hanya saja Allah merahasiakan daripada turunnya Lailatul Qadar, datang Rasulullah membocorkan dari umatnya 50% bahwa cari Lailatul Qadar 10 akhir di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Anggap semua itu malam 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan kita beribadah ya di malam Lailatul Qadar, hanya sedetik baru sama pahalanya, Pak. Subhanallah. Ya, insyaallah. Namun disepakati oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Maliki, Imam Ghazali, dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala lainnya, termasuk maaf saya pribadi Munawir Ali Irfan, orang serba bodoh, serba lemah, serba miskin, serba hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak salah kalau saya katakan insyaallah kami selalu mimpi ketemu Lailatul Qadar. Sehingga maaf kalau saya di luar negeri jarang istilahnya kawan-kawan sahabat mengenal nama saya Munawir, biasa dipanggil yakni Ustadz Lailatul Qadar. Bahkan biasa juga mereka memanggil sebagai penghormatan Ustadz si nomor 3. Ikhwan muslimin rahimakumullah.
Saya tidak sombong, Pak. Saya tidak sombong, Bu. Kalau sudah kita menemukan metode di dalamnya, lintas gaib dengan kun fayakun Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah temukan di dalamnya cara-cara berjalan di atas air, cara berjalan di tengah-tengah hujan tidak basah, tata cara salat di atas daun pisang, tata cara mengubah diri kadang tua kadang muda, cara-cara muncul seketika lenyap seketika, tata cara pun bisa hadir di beberapa tempat dengan waktu yang sama. Mudah-mudahan sementara saya buka konsepnya, Pak. Ikhwanul Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi begini, ya, disepakati oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang turunnya Lailatul Qadar. Ya begini, apabila tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar Kubra jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Kalau tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar Kubra jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Kalau tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar Kubra jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Kalau tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar Kubra jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Dan apabila tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka pesta rianya malaikat, pesta rianya Allah, bahkan malam 1000 bulan hatta matla'il fajr sampai terbitnya fajar, itu jatuh pada tanggal 23 Ramadan, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, ya. Jadi turunnya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah sesuai dengan berpindah-pindahnya masuknya 1 Ramadan. Masuknya 1 Ramadan. Ikhwanul Bismillahirrahmanirrahim. Namun ada sedikit amalan ringan supaya anak-anak kita selalu kontak dengan sinar Lailatul Qadar atau selalu berlangganan dengan Lailatul Qadar. Misalnya, setiap selesai berwudu, ambil bekas air wudunya dengan jari manis, ya di bawah siku begini, langsung sapukan kedua matanya begini, lalu baca surah Al-Qadar, surahnya malaikat. Boleh 1 surah, kalaupun tidak sampai 1 surah, boleh itu saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sekurang-kurangnya 3 kali, supaya mata ini selalu diisi dengan insyaallah daripada zatnya surah Lailatul Qadar, maka mudah nantinya melihat malaikat, bahkan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang tidak mungkin, Pak Bu, ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah mau memperlihatkan dirinya, Pak. Yang susah itu kalau kita mau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah kalau kita mau melihat. Tapi kalau Allah mau memperlihatkan dirinya, kita sudah temukan kacamata gaib untuk berpandang-pandangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Semuanya, ya, istilahnya bisa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang melihat Allah sunnah Nabi yang paling sakral juga. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan begini, wa qala Ibnu Abbas ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi aini ra'si. Berkata anaknya Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melihat Tuhannya dengan mata kepala dan mata hatinya, Pak. Ini Rasulullah SAW merupakan bonus. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW sampai di Mustawa, sampai di Arash, sampai di lautan cahaya di sana, maka di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berujud langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dia ucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memberikan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia berniat dulu begini, ya Allah, saksikan kami bersama dengan malaikat-Mu, sengaja Engkau melihat Engkau ya Allah, dan saya wakili semua sekarang umatku melihat Engkau, baik umatku yang sudah lahir, yang belum lahir, yang sudah meninggal dunia. Subhanallah. Jadi jangan ragu Bapak Ibu dan aku sekalian bahwa Allah itu pasti ada, Pak. Tidak boleh tidak. Bahkan kita sudah diwakili oleh Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan bagaimana caranya sekurang-kurangnya melihat Allah dalam mimpi. Sekurang-kurangnya. Begitu, ya. Masyaallah. Karena dengan adanya nama muncul, pasti ada yang punya nama. Siapa itu? Di mana itu yang punya nama? Itu kita cari itu, Pak. Supaya bisa kita menjadi ahli ma'rifatullah, ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau orangnya sudah ahli Allah, berarti dia sudah jual dirinya dengan Allah. Dia sudah dibeli langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Kalau orang seperti itu, maka insya Allah istilahnya Allah sendiri ajudannya.
terserah apa maunya Allah. Terserah apa maunya Allah. Mau berjalan di udara, mau lintas gaib, mau pergi ke akhir lalu kembali ke dunia, boleh juga. Kalau Allah berkehendaki, Pak. Hal ini sedikit ada pengalaman. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah mendengar sedikit berita mengejutkan. Ya, ketika sedikit saya diperlihatkan televisinya akhirat, sementara itu waktu saya dinyatakan meninggal dunia, Pak. Namun yang saya rasakan itu waktu tidur nikmat kali nikmat tambah nikmat, tapi sepertinya itu waktu saya dinyatakan mati suri. Dan apa yang saya lihat di sana, inti gerakan salat, Pak. Inti gerakan salat, Bapak Ibu anak-anakku sekalian, bahwa salat itu adalah pabriknya dari Allah. Maka hanya satu nabi diutus oleh Allah di permukaan bumi untuk dicontohi daripada salatnya, Pak. Bukan dua. Ya, bukan dua. Makanya itu insya Allah jangan istilahnya macam-macam gerakan-gerakan di dalam salatnya itu kalau bukan contoh daripada Rasulullah Muhammad SAW, karena itu dianggap daripada mencuri di dalam salat. Aswatun nasi suraqatul siyasatun salat, sejahat-jahat manusia yang mengerjakan salat tetapi mencuri di dalam salatnya. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat kami salat. Cuma sayang karena banyak mutiara hikmah maulidnya Rasulullah kita akan sampaikan dengan bentuk dakwah. Andaikan ada waktu, saya akan praktekkan salat. Dan saya ikrar kalau insya Allah sudah saya praktekkan salat yang pernah kami baca di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah atau fatwa-fatwa ulama, dan pernah kami lihat televisinya akhirat, lalu saya padukan, saya bisa ikrar kalau ada teguran di akhirat, saya akan ikut tanggung jawab di sana, Pak. Saya akan ikut tanggung jawab. Karena saya yakin betul bahwa beginilah salat dari Allah, dan salat akan kembali kepada Allah, dan salat akan menemani kita permanen di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Cuma syariat-syariatnya dulu kita perkuat begini. Ya, begini. Usahakan dulu kita tingkatkan daripada salat kita. Ya, jangan menjadi istilahnya orang Islam tapi belum beragama Islam. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, la dina lillahi salatu lahu innama maudi salat amadi rasul jasadi. Belum dinamakan itu orang beragama Islam kalau belum mengerjakan salat. Baru orang Islam namanya, tapi belum mengerjakan salat, ya belum beragama Islam. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, bainar rajul wa bainar kufri tarkus salat. Perbedaannya orang kafir dengan orang Islam adalah salat yang membedakan. Salat yang membedakan. Jadi mari sekali lagi sembahyang sebelum kita disembahyangnya. Dan diutamakan dengan selalu berjamaah. Memang bagus berjamaah di rumah, tapi lebih bagus lagi kalau berjamaah di rumah Allah atau di masjid. Karena Rasulullah pernah menyampaikan begini, Pak. Ya, man shalla salata subuh ma'al jama'ati faka'annama hajja ma'a Adam alaihi salam 50 hajjatin. Barang siapa orang selalu salat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan dia telah beribadah haji dengan 50 pahala ibadah haji mabrur yang dia dapatkan di dalamnya. Dan ketua rombongannya adalah Nabi Adam alaihi salam. Mau mengurung tiga surga Allah Subhanahu wa taala lagi, ya. Salat fajar 2 rakaat, ya, bahkan salat rawatib subuh 2 rakaat sebelum salat subuh dengan berjamaahnya di masjid. Sesudah salat subuh berjamaah di masjid, iktikaf dulu, tunggu terbitnya matahari, maka tutup, ya, salat sunnah 2 rakaat namanya salat isyraq. Makanya orangnya dianggap yakni insyaallah seluruh bumi dengan langit bersama dengan isinya, hikmahnya barakahnya sudah di kantongnya, dan ada bonus pahala haji mabrur yang dapatkan daripada Allah 7 kali 7 lipat di dalamnya. Ya. Sampai Rasul pun mengatakan lagi, man shalla salata zuhri ma'al jama'ati faka'annama hajja ma'a Yunus alaihi salam salasami'ati hajjatin. Artinya barang siapa orang selalu salat berjamaah zuhur dengan sempurna, seakan-akan dia telah beribadah haji dengan 300 pahala ibadah haji mabrur yang dia dapatkan di dalamnya. Dan ketua rombongannya Nabi Yunus alaihi salam. Wa man shalla salatal asri ma'al jama'ati faka'annama hajja ma'a Musa alaihissalam 400 hajjatin. Artinya barang siapa orang yang selalu salat berjamaah asar dengan sempurna, maka seakan-akan dia telah beribadah haji dengan 400 pahala ibadah haji mabrur yang dia dapatkan di dalamnya. Dan ketua rombongannya Nabi Musa alaihissalam. Yang dinamakan sempurna itu tidak masbuk, Pak.
Karena orang yang masuk itu ya separuh salah berjamaah dia dapat dan separuh salah sendirian. Itu sempurna. Kemudian dinamakan juga sempurna, diambil rawatibnya. Kalau hanya salat wajib, salat fardu saja dia kerjakan, itu baru hutang dibayar kepada Allah. Belum ada pelaporan pribadi. Jadi ambil rawatibnya. So begini Bapak Ibu anakku sekalian, kalau hanya salat wajib, salat fardu saja kita kerjakan, lemas turunnya itu ibadah, Pak. Tidak ada sayapnya itu ibadah. Ibaratnya burung, bagaimanapun cantiknya burung, kalau tidak ada sayapnya tidak bisa terbang. Begitu juga bagaimanapun ikhlasnya orang yang salat dengan hanya salat fardu saja, masih lemas turunnya, dia susah terbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata Rasulullah kembali, "Man shalla salatal maghribi ma'al jama'ati fa ka'annama hajja ma'a Dawud wa Isa alaihi salatu wassalam 50 mi'ati hajjatin." Artinya barang siapa orang yang selalu salat berjamaah Isya dengan sempurna, maka seakan-akan dia telah beribadah haji dengan 500 pahala ibadah haji mabrur yang dia dapatkan di dalamnya dengan ketua rombongannya adalah Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Yang dinamakan lagi sempurna, pakaiannya sempurna, tidak berasal daripada istilahnya yang haram. Ya, pakaiannya sempurna dan juga tubuhnya sempurna, tidak cacat, tidak ada lambang-lambang neraka di dalamnya. Apa itu lambang-lambang neraka? Kata para ulama adalah banyak kelihatan generasi muda itu senang dengan tato. Ya, kenapa dilarang keras itu tato? Karena rata-rata tato ada minyak babi di dalamnya. Dan apabila tato mengenai badan kita, maka apabila orangnya mandi wajib ataupun berwudu, tidak tembus pori-porinya masuk ke dalamnya, tidak sempurna wudunya. Maka wajar ketika Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa di akhirat nantinya ada ahli ibadah, sudah dia bawa tiketnya surga, mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba malaikat yang menjaga pintu surga itu, dia perhatikan orangnya. Wah, ini betul-betul dia bawa tiket surga. Tapi orangnya di masa hidupnya senang dia pakai tato, maka ditunda perjalanannya masuk ke surga. Bahkan bisa-bisa di bumi hapuskan tiketnya masuk surga, masuk menjadi mandor-mandornya neraka di sana. Oh, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati anak-anakku sekalian, jangan berpartisipasi dengan tato. Ya. Memang sudah ada tatonya, tapi tato langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu mujizat namanya. Ada cat di belakang Rasul di pundaknya begini dengan bunyinya, "Bakhim mansur tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur." Itulah nabi, penghabisan nabi. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala begini, "Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Itu pernyataan bahwa Rasulullah memang nabi penghabisan nabi, nabi bungsunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu-satunya nabi dan Rasulullah paling disayang kali 1000 sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu-satunya nabi dan Rasulullah biasa dipanggil adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi yang lain tidak ada yang berpikir begitu. Ya, karena nabi bungsu. Itu sudah hukum alam ya. Biasanya kalau ibu-ibu mau istilahnya melahirkan anak bungsu, paling dimanja, paling disayang karena ya anak bungsu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nabi dan rasul sebelumnya? 124.000 nabi dan rasul. Namun yang diangkat menjadi rasul hanya 313 orang. Tetapi yang wajib diketahui di antaranya 25 itu seperti Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Yas, Nabi Yasa, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Persislah Nabi kita, Nabi penghabisan Nabi. Jadi kita waspada lagi, Bapak Ibu anak-anak sekalian. Besok lusa kalau ada orang Islam Indonesia ataupun dunia Islam mengaku dirinya nabi, itu nabi palsu, Pak. Nabi-nabi tandingan itu wajib kita lawan mereka karena sebagian daripada jihad. Ya. Dan Indonesia ini memang pernah menggemparkan dunia bahwa petugas keamanan di Indonesia luar biasa dan canggih-canggih.
Karena di Indonesia ini pernah muncul beberapa orang mengaku dirinya nabi. Bahkan ada yang mengaku lagi nabi dan malaikat. Tapi para polis tentara di Indonesia ini semangat mereka menangkap sampai di penjara sekian tahun. Enggak ada di dunia Pak polisi seperti polisinya Indonesia yang bisa menangkap nabi dan malaikat. Subhanallah. Jadi itulah daripada pernyataan Allah Subhanahu wa taala daripada diri Rasulullah Muhammad SAW. Lalu selanjutnya tadi, ya, wa man shalla salatal isya'i ma'al jama'ati faka'annama hajja ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam alfa hajjatin. Artinya, barang siapa orang yang selalu salat isya dengan berjamaah dengan sempurna, maka seakan-akan dia telah beribadah haji dengan 1000 kali 1000 tambah 1000 pahala ibadah haji mabrur. Dapat betul yang dia dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ketua rombongannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat Bapak Ibu anak-anakku sekalian, hamba-hamba Allah yang ahli dengan salat berjamaah, dia akan husnul khatimah. Di penghujung kematiannya Allah langsung mencabut rohnya, bukan lagi mereka mau. Namun ingat juga kalau mereka mau mencabut roh kita, ingat ada doanya supaya terdaftar juga dengan mendapatkan tiket surga Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu kalau mereka mau mencabut nyawa begini. Inna qamita hukubunaka wa katiban nati jannati. Tapi usahakan bagaimana caranya supaya Allah langsung mencabut roh kita seperti matinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung mencabut rohnya. Dan suara Allah didengar langsung oleh Rasulullah SAW ketika mau dicabut rohnya begini. Itu dalam Al-Quran pun sudah ada lebih awal turun. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Selama telah engkau lahir di dunia, selama pula engkau meninggal dunia, selama pula engkau lahir atau ke akhirat, selama pula bangkit dari kuburanmu, selamat lagi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan dalam hadis qudsinya. Dinamakan hadis qudsi itu adiknya Al-Qur'an, kakaknya Al-Hadis. Jadi bisa dinamakan firman Allah atau bisa dinamakan juga sabda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi begitu. Bahwasanya daripada ya persediaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat hamba-hambanya yang ahli ibadah, pertama Allah menyiapkan bidadarinya bidadari. Bukan dari bidadari biasa, tapi bidadari pilihan, Pak Bu ya, bidadari pilihan. Kata Rasulullah begini, andaikan ada satu orang bidadari pilihan turun di permukaan bumi, satu orang saja disuruh meludah di tengah laut, setetes saja air ludahnya jatuh di tengah laut, secara total air laut berubah menjadi minyak wangi kasturi. Kata Rasulullah kembali, andaikan ada satu orang bidadari pilihan turun ke permukaan bumi ini, disuruh istilahnya bersin, wahing, maka seluruh penduduk dunia yang 8 miliar jumlahnya di seluruh dunia, semua mabuk nikmat karena harumnya suara bidadari yang tersebar di bawah angin ke sana kemari, dan indahnya daripada suaranya didengar mereka. Itu baru suaranya, baru bersinnya. Kata Rasulullah kembali, andaikan ada satu orang bidadari pilihan turun di permukaan bumi ini, tidak ada cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya matahari terpantau di dunia ini, karena tidak dikalahkan dengan cahaya bidadari. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ikhwan bismillahirrahmanirrahim. Apatah lagi, ada lagi penghulunya bidadari. Apa itu penghulunya bidadari? Kata Rasulullah SAW, orang yang sudah menikah itu sudah memenuhi separuh daripada agamanya, tinggal taat dan bertakwa untuk melanjutkan separuhnya. Ya, dibandingkan dengan orang yang belum pernah menikah, belum bisa dihitung dengan anak jari daripada agamanya, belum bisa. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala membuka biro jodoh di dalam Al-Qur'anul Karim supaya menemukan jatah bidadari di akhirat. Biro jodoh di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. Yang bunyinya begini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rasulullah SAW juga ya mencetak satu doa untuk pembuka jodoh secepatnya dengan doanya begini. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirhum bil ghina ila mi'ati wa 20 hasanah. Itu ya, supaya mudah-mudahan kita semuanya terbuka jodoh kita dengan baik-baik dan menjadi petugas akhirat nantinya. Karena kata Rasulullah, apabila kepala rumah tangga orang saleh, orang beriman, ahli ibadah, orang sabar, maka muncul 70.000 bidadari penghiburnya di hari kemudian nanti, Pak. 70.000 bidadari penghiburnya. Kalau dia istrinya orang saleh di dunia, maka dia dapat 70.000 kali 70.000 bidadari, menjadi ratunya bidadari di hari kemudian nanti, Pak. Subhanallah. Ya Bapak ya. Ikhwan rahimahumullah. Makanya itu Rasulullah SAW beberapa kali dia menikah supaya dia memborong bidadari di perkotaan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu khusus Rasulullah. Ya. Ya, kalau umatnya terbatas, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ya, tapi Rasulullah ya memang rekaman hidupnya dari Allah untuk beliau beristri wanita bidadarinya dunia sebanyak 9 orang. 9 orang. Ya, tetapi yang perlu dulu diketahui, Rasulullah sendiri pembunuhnya bidadari. Jadi ketika Rasulullah mau dilahirkan oleh Siti Aminah, ketika Rasulullah dalam kandungan ibunya 9 bulan 9 hari 9 jam 9 menit, maka Allah mengekspor dari surga, penduduk surga yang dikirim Allah dari sana satu persatu swaliwa namanya, yakni siapa namanya, yaitu Siti Asia. Yang kedua seorang bidadari berwujud di dunia seperti manusia menjemput kelahiran Rasulullah SAW yang namanya Siti Hashifah. Ingat Bu ya, kalau ibu-ibu mau melahirkan, itu dokter dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Siti Hashifah. Ya, Siti Hashifah, tabibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Hashifah muncul, ditiup-tiup ubun-ubunnya Siti Aminah, lalu dia baca Hanna ibnu Maryam wa Maryam ibnu Isa ukhraja bilan bibarakati la ilaha illallah. Maka lahir Rasulullah SAW itu normal, langsung istilahnya berbicara, dan Siti Aminah mabuk nikmat karena nikmatnya melahirkan Rasulullah SAW. Setetes darah pun tidak ada yang keluar dari rahim ibunya. Subhanallah. Ikhwan rahimahullah. Ya, bahkan Rasulullah sendiri langsung berbicara pada baru dia lahir. Ucapan pertama Rasulullah, ummati ummati umatku. Ketika Rasulullah berusia 63 tahun, ya datang panggilan Allah karena Allah sudah sangat rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terakhir ketika mau dicabut rohnya, dia ucapkan lagi ummati umatku ya Allah. Ketika bangkit Rasulullah dari alam kubur nantinya, beramai-ramai malaikat bidadari menjemput ya Rasulullah pertama kali dulu untuk mengadrian daripada surga. Tapi Rasulullah masih bertahan. Dia tidak mau masuk lebih awal ke surga sebelum masuk umatnya secara keseluruhan, Pak. Sebelum masuk umatnya secara keseluruhan. Jadi sejak lahir sampai meninggal dunia, dari dunia sampai akhirat, selalu kita istilahnya yang sangat dimanja atau disayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keteladanannya Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin dunia akhirat. Seperti dibaca tadi oleh Qari'ah terbaik. Berinding saya sampai dengar beliau, indahnya suaranya, merdunya, tajwidnya, makhrajnya sudah lengkap, masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan ya daripada Bulukumba ini ada bibit unggulnya menjadi nantinya ya qari nasional internasional insyaallah ataupun generasi-generasinya. Ikhwan dan saudara rahimakumullah. Ya, karena seingat saya ini Bulukumba pernah dicanangkan dulu yakni kota syiar Islam, bahkan kota syariat Islam. Saya dulu ketika itu sewaktu saya ketemu kakak sepupu Pak Patabai sekaligus ipar saya, karena istrinya adalah mamanya dengan mama saya masih kakak adik. Ya. Jadi itu Pak Patabai Bupati Bulukumba dulu memang sangat senang dengan ya syiar Islam. Syiar Islam. Akhirnya saya bilang selain berdoa suatu saat saya akan ikut menggabungkan diri kembali
di Bulukumba dengan membentuk CP Allah. Walaupun dengan sudah ada masjid kami bangun di Sulawesi Selatan ini termasuk di Bulukumba, tapi mudah-mudahan CP Allah atau namanya Pondok Penghafal Al-Quran pun akan terwujud nanti di Bulukumba dengan izin Allah untuk menjadi stasiunnya malaikat atau sentralnya Lailatul Qadar nantinya suatu saat insya Allah, agar Bulukumba juga suatu saat menjadi kota cahaya selain kota ulama, kota santri ataupun daripada kota tahfiz Al-Quran nantinya. Mudah-mudahan kembali nantinya Bulukumba suatu saat diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan mudah-mudahan Bulukumba ke depan nantinya menjadi serambi Madinah Sulawesi Selatan insyaallah. Insyaallah. Itu pernah saya mimpi begitu Pak Bu ya. Pernah saya mimpi. Ya. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Ya. Ya, bahwasanya maaf betul mimpi saya kemarin. Rabu terakhir di bulan Safar saya ada di tempat kelahiran saya di Batu Karoba. Ingat bahwa persatuan para wali Allah mengatakan bahwa Rabu terakhir di bulan Safar itulah lahirnya Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam adalah rektornya, dosennya para wali Allah Subhanahu, bahkan para Nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa dilantik menjadi sarjana Nabi, sarjana wali di hadapan Allah kalau belum pernah mimpi ketemu, apalagi ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan ya para wali Allah mengatakan di mana ada Lailatul Qadar di situ ada Nabi Khidir alaihissalam. Dan dipadukan bahwa Rasulullah kembali pernah mengatakan dalam satu tahunnya 124.000 penyakit judul dalam satu tahunnya di seluruh dunia, 124.000 penyakit ya, yang bisa dibagi-bagi kepada manusia, kepada binatang, kepada burung, kepada semut, kepada ikan dan lainnya, Pak. Sebanyak itu. Maka kata Rasulullah, turun rajanya penyakit, induknya, presidennya penyakit, nenek moyangnya penyakit. Rabu terakhir di bulan Safar. Rabu terakhir bulan Safar. Maka Rasulullah memberikan konsep, ya tolak balas serbaguna. Begini. Apabila sampai kita pada Rabu terakhir, lalu ada niat minum air, mandi Safar istilahnya begitu, dengan dibaca doanya Nabi Khidir, doa serbaguna, memanggil semua kebaikan dan menolak semua kejahatan, dengan bunyi doanya begini: Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah, Bismillahirrahmanirrahim, la yasrufu su'a illallah, Bismillahirrahmanirrahim, kana ma min ni'matin fa min Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la ya'ti bil hasanati illallah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka orang yang berpartisipasi mengamalkan hal-hal itu Rabu terakhir bulan Safar seumur hidupnya tidak akan diganggu jin, syaitan, iblis dan prajuritnya, dan tidak akan mengenai daripada induknya penyakit bagaimanapun kejamnya. Dan itu malam insya Allah saya mimpi ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Dia sampaikan bahwa Bulukumba ini dalam tahun ini tidak ada rajanya penyakit yang turun secuil pun kepada makhluk apapun bentuknya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Berarti di Bulukumba ini masih manjur doa-doanya ya masyarakat muslim Bulukumba. Bahkan masih ada pasak bumi di Bulukumba ini yang sangat ditakuti daripada rajanya penyakit. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ya. Jadi itulah. Selanjutnya maaf ada SMS tadi masuk baru aku baca. Katanya kalau boleh sedikit-sedikit dicampur dengan bahasa Portugis atau bahasa Bugis. Ya, iya, tidak apa-apa karena apa namanya, walaupun ceramah ini sudah hampir 2 jam tapi baru pemanasan. Ya, pemanasan. Banyak ilmu. Iya, kalau Bapak Ibu anak-anakku sekalian masih bertahan ya beberapa menit begitu, kita palan dengan kita kombinasikan dengan bahasa Bugis. Karena sampai bahasa Bugis asli Bu ya. Ya. Bahkan pernah saya gemparkan bahasa Bugis di beberapa negara Islam itu Pak Bu ya. Ya, termasuk waktu saya pertama kali ke Tanah Suci Mekah lewat Kalimantan. Saya orang terkecil itu waktu naik pesawat. Tiba-tiba di atas pesawat ada firasat bahwa pesawat ini akan menabrak gunung Kolombo di dalamnya. Makanya saya baca tadinya doanya Nabi Khidir,
Begitu pesawat betul-betul menabrak Gunung Kelembong, 350 penumpang calon jamaah haji termasuk pramugarinya dan pilotnya, kami hanya 2 orang diselamatkan oleh Allah pada saat itu, Pak. Saya ada dalam pesawat itu. Ikhwan dan bismillahirrahmanirrahim. Tahun 81 ketika saya dari Sumatera, karena tadinya saya hijrah ke sana bersama kedua orang tua saya naik kapal Tampu Mas 2 tahun 81. Ketika kapal Tampu Mas 2 tenggelam itu waktu, saya terapung-apung di laut 3 hari 4 malam di dalamnya dengan mengendarai ikan raksasa, Pak. Sewaktu-waktu saya mau dikeroyok burung-burung ya pemakan manusia. Kalau datang itu burung-burung mau dibagi-bagi saya atau mau dipatut, beramai-ramai ikan juga, yakni demonstrasi di sekitar saya, di simpur-simpur air itu burung-burung suka menjauh-menjauh. Ikhwan bismillahirrahmanirrahim. Nanti pada malam keempatnya ketika matahari mau muncul, ada sosok manusia berjalan di atas air, maaf pakai serban seperti ini juga seperti ini, mengaku dirinya Nabi Khidir alaihissalam. Wallahu a'lam. Terus dia bilang, Munawir sabar nak, akan ada sebentar penolong mendekat sama kamu. Naik di situ, di pelampung itu, di dalamnya serba guna makanan minuman di dalamnya, bukan produksi manusia, Pak. Luar biasa. Dan disitulah saya temukan daripada ilmu-ilmu rahasia para wali, para nabi. Bahkan disitulah saya temukan cara-cara yakni berjalan di atas air, berjalan di udara, lintas gaib ataupun dengan lain-lainnya dengan upaya punya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tidak tanggung-tanggung itu tadi doanya Nabi Khidir. Pada saat itu berikutnya saya berangkat ke Palestina. Nah, saya juga ikut rombongan daripada jamaah Maktur itu waktu. Jamaah Plus. Saya tercecer di sana di Baitul Muqaddas Palestina. Rombongan sudah kembali. Barangkali mungkin saat itu saya barangkali diselimuti barangkali Allah atau malaikatnya sehingga rombongan tidak melihat kami. Dan rombongan tidak boleh tinggal walaupun sedetik apalagi sejam karena didenda. Harus keluar setelah sampai jamnya. Saya tercecer. Begitu saya barangkali dimutahkan oleh gaib, akhirnya saya bingung. Tidak ada pengenalan siapa, bahasa pun saya tidak kuasai. Tetapi ada orang kita Bugis di sana mengaku dirinya Bugis Bone, wallahu alam. Pernah katanya tertidur salah satu masjid di Bone. Kenapa dia terbangun di Baitul Muqaddas Palestina sampai sekarang belum balik-balik. Wallahu alam, Pak. Entah ditambah atau tidak atau kenyataan, wallahu alam. Berkarama sekali itu guru kita di sana itu. Itulah yang menjamin saya sampai pernah saya tinggal di Palestina selama 3 tahun, Pak. Ya awalnya hanya dengan bahasa Bugis. Jadi maaf nak kedai kayak Watfiro. Oh anak Munawir, kalau memang kamu Bugis, coba susun huruf-huruf Bugis saya dengar. Saya ini dengan bahasa Bugis. Di maka anak itu kagam nangka tadan nandra cajan nyanca pabam mampa yarallah wasaaha. Kemana nih huruf nodo ero? Ya. Suruh susun lagi satu kalimat dengan bahasa Bugis maparisi roman ini. Apa makanya kak itu otolopo loro serobobo. Suruh sih kak susun lagi bahasa Uni maparisi dengan di mana ini? Satu kalimat makanya kak bere-bere leme-leme mendre de tembere. Suruh kak susun lagi bahasa Uni maparisi dengan mana ini satu kalimat? Makanya kak subuh-subuh kutuk kubulu kuruntuk kulu-kulu lutu. Satu kalimat tapi rapi, ya. Nah suruh sih kasus lagi bahasa Ogi, maparisi semuanya satu kalimat tidak ada titik komanya begitu, tidak ada titik komanya, ya. Maka kak anak darasat berapa macam bahasa Arab, tolak, maka jangan menjawab bahasa Arab, salah itu, lima pikir-pikir, maka ada apa nih? Sepertinya ada ilmu laduni datang tiba-tiba begini, anak darasat berapa macam sanggara bakak mamantah. Dia gak kasih titik mana ya? Maka di CDP, maka dia harap susungan nasib bahasa Ogi, mabarisi dia semaning satu kalimat. Pikir-pikir kan, maka datang. Oh begini, ya isi tim diri witik kikik. Nama mereka yang ditepuk kikik mabarisi dalam semana, Pak. Gara-gara bahasa itulah sampai saya terjamin di sana. Ya, ketika saya hadiri juga, yakni di Afrika Selatan. Peringatan maulidnya Rasulullah SAW beberapa tahun ditempatkan di sana sifatnya internasional. Ketika sang waliullah orang kita Bugis
yakni si Maulana Yusuf Al-Hawati diresmikan tempatnya tempat ber-KKN Universitas Islam di seluruh dunia, atau ditempatkan tempat ber-KKN internasional di sana. Dan ada satu kecamatan di sana namanya Kecamatan Makassar. Masih pasi-pasi orang bahasa Makassar di sana, Pak. Bahasanya, Bugisnya pun. Nah, di situ juga pernah saya insyaallah ya ceramah bahasa Bugis di sana dengan bahasa Makassar dan bahasa lain-lainnya sebatas kemampuan kami. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah karena beliau juga diresmikan, disaksikan oleh PBB satu-satunya orang Bugis di seluruh dunia yang pernah dilantik menjadi pahlawan nasional dan internasional dari dunia sufi. Itu si Maulana Yusuf, Pak. Subhanallah. Ikhwan bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kembali kita berbisnis akhirat. Ya, tapadice ini iya itu dalam arti sempajata, pelihara salat kita, Bapak Ibu anak-anakku sekalian. Ya, termasuk daripada pelihara waktunya. Nah, sebab minggu itu termasuk sempajang, misalnya mas sempajang subuh, melo pemata nasuna sempajang. Ya, nari kemarin kan mas sempajang, maka ya biasa dalam masyarakat. Biasa kena kecelakaan. Jadi waktu itu apa jaga? Ya, jangan sampai kita kena kecelakaan. Engkau itu biasa membalik menceramah maka dah. Kau subuh painga apa jangan sih? Subuh painga apa jangan sih? Subuh painga apa jangan sih? Maka dengan sesalina usalli pada subuh rakaataini kasyafaka lillahi ta'ala Allahu akbar. Kasyafaka mana? Ya, kemalangganan yang pajana maka dengan siniana usalli pada subuh rakaataini kasyafaka lillahi ta'ala Allah. Ta'ala lillahi ta'ala. Masyaallah. Jadi perhatikan juga daripada ya waktu yang paling afdal mengerjakan salat adalah tepat waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi jangan ada yang kena penyakit malas, apalagi kanker salat dan lain-lainnya. Ada obatnya begini Pak ya, ada sedikit Pak ya, istilahnya Pak kurang cangkar dulu ya. Mudah-mudahan itu kena keloku ya. Engkai keloku maka dah ya subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar kerepotan, maghrib kelelahan, isya ketiduran. Kira-kira itu karena kena keloku maka Pak deh. Biasa itu subuh kesiangan, asar kesibukan, zuhur kerepotan, maghrib kelelahan, isya ketiduran. Itu orangnya mendaftarkan diri menjadi mandornya neraka kalau dia tidak taubat dalam meninggal dunia. Ya. Itu Nabi Allah Taala masalahkan fi safar. Apakah gerangan kalian masuk dalam neraka safar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami di dunia tidak pernah mengerjakan salat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu nak keadaan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala maka depa tenariasa selek tengah-tengah dari kedepan sempaja nampai ya istilahnya ya rupa tawa sana depa rasa tahu tengah-tengah ya dia pada rasa tahu tengah-tengah dari kumas sempajang ya nampai rupa tawa sana tuh dari ku depa sempajang ya nah supaya semangat ya senyawa kita dengan salat begini. Perhatikan dulu kisah Bapak dan Anak sekalian. Wetuna pancaji Allah Ta'ala iya dari itu Yahudi suyu rono Allah Ta'ala maka suyu kak kuaki pancai Yahudi kak suku Yahudi bangsa Yahudi beragama Yahudi taruh 50 asal aja mau tepat pada kak daripada Nasrani. Nah pancaji si Allah Ta'ala Nasrani suyu terus Allah Subhanahu wa taala maka suyu tu kak pulang nah sebab kipancaji muka rupa tahu taruh nih bangsa Nasrani beragama Nasrani suku Nasrani taruh 50 asal aja mau tepat pada kak Majusi. Nah pancaji si Allah Ta'ala Majusi sujud turun Allah Subhanahu wa taala maka sujud tongkat pancaji juga Majusi bangsa Majusi suku Majusi beragama Majusi taruh 50 asal aja mau tepat pada kak orang-orang komunis kafir nah pancaji si Allah